Ya, sebenarnya saya menghadirkan dialog ini bukan untuk membuat Anda tidak patuh dengan peraturan dari pemerintah, harus patuh wajib. Tapi saya ingin menjawab apa pertanyaan-pertanyaan yang di benak Anda. Kok yang ini dilarang tapi yang ini diperbolehkan? Nah, langsung saja saya akan tanyakan kepada Bapak Muhadjir Effendi, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pak Menko, selamat malam. Selamat malam, Mbak Caca. Pak Menko, salam sehat selalu untuk Pak Menko. Pak Menko, kebijakan yang Bapak keluarkan, kita tahu bahwa ada apresiasi yang tertinggi diberikan. Tapi memang suara-suara di masyarakat ini beragam, mulai dari mempertanyakan, kenapa Pak kok sholat Idul Fitri, sholat tarawih diperbolehkan, tapi mudik ini dilarang. Bagaimana Bapak menjawabnya? Ketika kita menjatuhkan pilihan, itu diupayakan itu pilihan yang terbaik dengan payoff yang banyak, artinya kemanfaatannya lebih banyak daripada ongkos yang harus dikeluarkan. Itu kebijakan peniadaan mudik, pertimbangannya seperti itu. Kemudian kenapa kok yang tarweh, yang Idul Fitri nanti juga dibolehkan, tetapi kenapa mudik tidak dibolehkan? Mudik ini yang kita hindari adalah terjadinya arus pergerakan orang besar-besaran yang diperkirakan oleh Pak Menteri Perhubungan 83 juta orang dalam waktu yang bersamaan akan rame-rame datang ke akan berkunjung ke tempat-tempat tertentu ya, dan itulah yang harus dihindari. Sedangkan untuk salat tarawih, Idul Fitri itu nanti akan diatur lebih ketat, bisa dibatasi, insya Allah bisa lebih terkendali. Jadi sebetulnya memang masalahnya beda. Baik, Pak Menko, Bapak dan jajaran di bawah Bapak dan juga lintas kementerian sebenarnya sudah menghitung tidak Pak dampak dari larangan mudik di tahun ini? Bagaimana dampak ekonomi? Kita tahu dengan adanya mudik pasti geliat perekonomian di daerah juga ada. Contohnya misalnya di Organda, tadi sudah ada testimoni sedikit, ya pasti adalah dampak kerugian yang terjadi. Dan juga sudah ada Mbak Hana di Studio TV One, industri hiburan. Ini bagaimana Pak? Pastilah, jadi ketika mudik ini dilarang, pasti perputaran roda ekonomi akan terhambat atau terkurangi ya. Tetapi dibanding dengan biaya yang harus dikeluarkan, termasuk risiko-risiko yang tak itu perolehan perputaran dari ekonomi akibat diizinkannya mudik itu. Baik, ditahan dulu Pak Menko. Sekarang saya akan ke Mas Adrianto dulu. Ini pertanyaan tadi saya sih penasaran sekali. Sebenarnya suasana kebatinan di dalam Organda ini seperti apa? Mengingat tadi kan sudah keluar sedikit ini testimoni kendaraan pribadi memang sedikit ada pelonggaran. Tapi agak diperas ini aturannya untuk Organda. Ini bagaimana? Ya saya kira bukan pelonggaran yang tadi saya sampaikan. Sebenarnya memang presiden tahun-tahun sebelumnya kendaraan pribadi adalah kendaraan moda utama yang dilalui di darat ya oleh para pemudik. Sehingga kalau aturan yang sekarang kan mencakup juga kendaraan pribadi yang termasuk dibatasi. Nah saya kira walaupun kami percaya pemerintah akan berusaha keras untuk melakukan inspeksi di sebanyak titik 333 kalau nggak salah dari kepolisian akan lakukan. Tetapi saya kira bukan tidak mungkin masih akan terjadi kelolosan. Tetapi kembali ke pertanyaan bahwa apakah pengusaha angkutan umum resmi ini menjerit, saya sudah pasti. Karena momentum ini kan memang menjadi tambahan penghasilan di saat yang sudah sulit. Bisa dibayangkan saat ini kan selama pandemik penghasilan itu kan turun 50-70% ya. Okay. Jadi pada saat sekarang pun diberhentikan terlebih penumpang kami adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang bisa dibilang hampir selalu akan kebanyakan dari mereka akan melakukan perjalanan untuk mudik juga. Baik. Nah ya bahwa pelarangan ini akan mempunyai efek finansial ya justru itu kami juga mengusulkan bagaimana dengan kementerian selain perhubungan tentunya karena kebijakan BLT apakah kebijakan lain yang dapat membantu dunia usaha yang dilarang ini, yang dihentikan ini dapat terbantu gitu. Oke, sekarang saya minta Pak Menko menjawabnya. Pak Menko, ibaratnya mungkin begini, meskipun
Sisi kesehatan kita akan menang di sini dengan adanya pelarangan mudik. Tapi rakyat kelas menengah ke bawah, nah ini menarik, kelas menengah ke bawah yang membutuhkan organda dan juga operator bus untuk berpindah, mereka pulang ke kampung atau juga untuk bekerja, menjerit. Pihak organda juga menjerit. Ini bagaimana, Pak Menko? Ya tadi itu saya kira ketika untuk untuk kepentingan yang lebih besar memang harus ada pengorbanan kepentingan-kepentingan yang lebih kecil. Saya tidak mengesampingkan betapa pentingnya organda ikut ambil bagian dalam mudik itu, tetapi memang kita juga punya urusan yang jauh lebih besar, yaitu masalah kesehatan itu. Dan saya rasa dari pihak organda pasti akan mengatur lah, akan ada pembicaraan dengan kementerian yang membawainya, bagaimana supaya dampaknya juga masih bisa dikendalikan, bisa diredam. Seandainya itu menimpa kepada teman-teman yang ada di organda juga masih bisa ditutup dari hal-hal yang lain, begitu saya rasa. Baik, sekarang saya ke Mas Imam Prasojo. Mas Imam, sebenarnya dengan rangkaian kebijakan untuk Lebaran ini, masyarakat ini lebih dirugikan dari sisi finansial dan juga lain-lainnya, ataukah juga tidak gitu, mengingat bahwa ini kan memang untuk menjaga kita agar tidak ada penyebaran dan juga peningkatan kasus. Bagaimana Mas Imam? Jadi kalau saya melihatnya ya, harus lihat beberapa dimensi. Satu, dimensi makro, sistem kesehatan, ya, sistem ekonomi, sistem politik, ya, semua dihitung dan termasuk juga seberapa jauh apa yang bisa kita tanggung seandainya pandemi ini naik lagi. Gitu loh. Jadi dari sudut makro. Nah, baru dari sudut mikro, ya, ada beberapa kalangan yang misalnya dirugikan, misalnya seperti tadi organda. Terus ada inkonsistensi, misalnya loh, kalau di sini dilarang, kok di sini kenapa dilonggarkan, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan. Nah, itu semua berkecamuk. Nah, oleh karena itu harus ada penyelesaian ya yang sifatnya mikro. Tetapi secara makro, saya setuju bahwa ini adalah momen di mana kita sebetulnya menghadapi dilema, dan dilema itu sudah dihitung. Kita sudah pernah mendapatkan data bahwa mudik ya tanpa ada pengendalian itu akan kemudian cost secara keseluruhan akan rugi. Kita semua yang akan rugi. Nah, tinggal bagaimana mengatasi kerugian-kerugian mikro, misalnya kalangan organda. Terus bagaimana kalangan masyarakat yang tidak ada pilihan, misalnya tinggal di kota, kalau dia di sini tidak mendapatkan pekerjaan, tetapi dia juga tidak bisa pulang, bagaimana mengatasinya? Nah, itu masalah-masalah mikro yang harus diatasi. Tapi bukan berarti terus kemudian ada masalah mikro, kemudian yang besar itu dibuka. Kalau itu dibuka, kolaps lagi kita. Apalagi kalau vaksin, ya, yang kita tahu itu sekarang itu pun masih terbatas. Nah, kalau seandainya penularan kembali menaik, tenaga kesehatan seperti yang kemarin terjadi, saya kira yang akan terjadi adalah sebuah bencana lagi yang akan terus-menerus tidak pernah berakhir. Oke, kalau kita berbicara mengenai prinsip keadilan ini nanti akan kembali saya tanyakan kepada Pak Menko, khususnya dari industri hiburan yang pasti begitu banyak aturan untuk industri hiburan, sementara bayar pajaknya tetap lanjut ya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Iya, kemudian sekarang saya ke Mbak Hana. Mbak Hana, kalau tadi saya sudah dengar lah ya suasana kebatinan di organda ini seperti apa. Ya. Sekarang kalau di industri hiburan seperti apa? Misalnya kalau di rumah kan kita tidak bisa melarang ya berkumpul. Sebenarnya kalau dari segi logika berkumpul sama-sama saja. Beda dengan industri hiburan, harus genos terlebih dahulu, dibatasin satu ruangan berapa orang, bayar pajak tapi tetap. Ini bagaimana? Ya, ini sih sebetulnya kalau melihat pelarang-pelarangan ini justru di industri hiburan yang merasa paling dirugikan ya. Khususnya kalau usaha karaoke. Sampai sekarang kami kan masih belum boleh buka. Catatan buka itu adalah harus dengan antigen dan genos. Nah, sementara nih ada pro kontra lagi, yang mana genos itu belum ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu alat pendeteksi COVID. Nah, ini yang menjadi abu-abu. Teman-teman sudah ada yang beli genos. Tapi kemarin juga kita diskusi dengan Dinas Pariwisata,
Dinas Pariwisata minta tolong kita untuk diskusi ke BNPB agar BNPB mengeluarkan statement bahwa Genos ini adalah menjadi salah satu alat pendeteksi COVID. Jangan nanti teman-teman semua sewa, sekarang lagi trennya sewa ya untuk Genos, sewa lalu ini kan pengadaannya nggak murah. Setahu saya itu hampir 88 juta itu. Nah, sudah mengadakan itu tiba-tiba ada statement lagi bahwa Genos ini belum dinobatkan sebagai salah satu alat pendeteksi COVID. Nah sementara makanya industri ini buat saya sangat miris. Kenapa? Karena kita lihat tadi, makanya saya bilang cemburu. Kafe-kafe, live musik itu bagaimana mereka yang masuk kan sama-sama manusia, bukannya robot di sana. Artinya mereka juga seharusnya sama dong kebijakan ini. Belum lagi di industri kami juga untuk seharusnya yang dituduh-tuduh sebagai akan menyebabkan klaster baru nih, harusnya vaksinasi itu duluan. Ini belum, di belakang-belakangin. Insentif aja belum dapat juga. Nah, jadi ini saya bingung ya dengan perlakuan-perlakuan dari pemerintah kepada kebijakan-kebijakan yang ada. Lalu untuk apa diadakannya, dibuatnya ditetapkan protokol. Yang dulu 3M sekarang sampai 5M. Kalau kita tidak diajarkan untuk mensimulasi atau patuh nih. Dan kepatuhan itu harus dicoba dulu seperti itu. Sederhananya begini kali ya Pak Menko, karena banyak sekali testimoninya. Buat apa diatur lagi kalau misalnya sudah berulang-ulang protokol kesehatan ini digaung-gaungkan harus dilaksanakan. Bahkan juga banyak patroli Pak. Sebetulnya kan soal kesadaran ya. Kesadaran dan kemudian kita evaluasi, kita pantau di lapangan apakah itu sudah diterapkan dulu atau belum. Jadi itu akan terus pasti akan kita pantau, akan kita tegakkan gitu. Kalau yang resmi itu kan 3M saja, kalau ada yang nambah 5M, 10M itu kan silakan aja nambah, yang penting jangan kurang dari 3M. Kemudian untuk Genos itu Kementerian Kesehatan sudah resmi mengakui atau sudah merekomendasi bahwa sebagai salah satu alat untuk mendeteksi keberadaan COVID-19. Dan sekarang malah di sektor perhubungan juga sudah diberlakukan untuk perhubungan darat dan sebentar lagi juga untuk bandara-bandara juga akan menggunakan Genos. Jadi hal semacam itu perlu memang klarifikasi, ketegasan kalau memang ada hal informasi yang belum didapat secara lebih utuh, lebih sempurna. Jadi kita akan terus, tadi itu saya kira saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Mas Imam Prasojo, ya memang kalau kemudian bicara tentang adil, siapa yang merasa diperlakukan paling adil dan tidak adil itu memang relatif gitu. Dan untuk pada level mikro memang sangat sulit untuk kemudian semuanya harus mendapatkan perlakuan. Rasa keadilan dengan betul-betul adil beda loh ya. Jadi untuk betul-betul mendapatkan keadilan itu juga sulit, apalagi mendapat rasa keadilan itu akan lebih sulit. Tetapi harus diingat bahwa yang penting kita ini punya komitmen besar, yaitu COVID-19 ini harus betul-betul diatasi, bisa ditanggulangi. Tadi Mas Imam juga sudah menyampaikan, setiap terjadi libur panjang, kemudian harus pergerakan orang dibebaskan tanpa ada pengawalan yang sangat ketat, itu pasti segera diikuti dengan naiknya wabah COVID-19. Dan kita tidak ingin untuk ini akan terjadi terus-menerus, terutama pada waktu mudik nanti. Dan harus diingat, waktu pembatasannya kan hanya pada waktu puncak Lebaran, antara tanggal 6 sampai 17 Mei ya. Jadi itu sebetulnya juga tidak lama, hanya 11 hari. Di luar itu juga masih boleh bepergian seperti biasa, jadi tidak ada masalah. Tentu saja dengan tetap menggunakan standar dari PPKM dan protokol kesehatan itu. Pak Menko, kalaulah pemerintah siap mengeluarkan kebijakan, pasti siap dengan segala konsekuensinya. Tapi bukan begini logikanya. Ya sudahlah, dengan segala resiko ya tanggung sendiri, namanya juga kebijakan, namanya juga dampak. Misalnya contohnya, siapkah juga memberikan insentif untuk organda? Siapkah juga memberikan insentif untuk industri hiburan? Bagaimana Pak Menko? Pasti itu kan sudah ada relaksasi pajak, kemudian juga ada subsidi, semua diberikan. Memang kemudian untuk memuaskan semuanya saya kira tidak. Termasuk bansos, ini sudah kita atur nanti misalnya pembagian bansos diupayakan ketika menjelang Lebaran, sehingga mereka-mereka yang tertahan tidak bisa mudik juga, terutama yang membutuhkan bisa ikut mendapatkan bansos.
Tapi memang itu kan tidak mungkin 100% sempurna. Tetapi pemerintah pasti akan mendengarkan, akan memperhatikan berbagai macam keluhan, berbagai macam komplain dengan kebijakan peniadaan mudik ini. Pasti terus kita akan dengar semuanya. Nanti silakan termasuk dari Organda, bicaralah dengan kementerian yang membidangi, pasti nanti juga akan diakomodasi. Baik, terima kasih Pak Menko atas waktunya, Pak Muhadjir Effendi. Selamat bekerja kembali Pak. Dan kemudian saya akan lanjutkan dialog ini dengan bertanya kepada Mas Adrianto Djoko Sutono. Kalau tadi Pak Menko sudah mengatakan ya Mas ya bahwa pastilah ada penyesuaian, pasti ada bantuan. Nah mungkin saya langsung tanya, ini bagaimana? Masuk akal tidak bantuannya atau misalnya cukup tidak ada tidak? Ini bagaimana Mas? Iya, memang cukup tidak cukup juga bisa relatif ya. Tapi pada intinya gini, walaupun kami tetap berpendapat bahwa angkutan umum tetap bisa dioperasikan dengan menjaga protokol kesehatan, kami sekali lagi tetap mendukung keputusan pemerintah yang dibuat untuk tujuan yang lebih besar tadi, ya, mencegah penyebaran pandemi. Tetapi mengenai langkah selanjutnya itu yang sedang kita memang proaktif. Berdiskusi, berdialog dengan Kementerian Perhubungan terutama, tetapi memang kementerian yang membawahi kami pun tidak cukup, karena tadi juga Pak Menko menyampaikan mengenai pajak dan lain-lain. Jadi ada beberapa kementerian yang justru memang ya perlu berada juga di dalam side effect lah atau implikasi dari kebijakan yang diambil pemerintah ini, yang memang ya tidak ada yang mau dan tidak ada yang mudah, namun kita tetap harus jalankan kan. Baik. Gitu. Ya oke, sekarang saya ke Mas Imam. Ini pertanyaan simpel sebagai rakyat, mungkin saya bertanya logikanya gini. Apakah karena di sini kalau misalnya udah urgensinya urusan perut, ya sudahlah semua dilanggar ini, mulai dari operator bus, para kenek bus, para supir bus, pengusaha hiburan, atau mungkin saya sebagai rakyat. Ini bagaimana Mas Imam? Ya, jadi memang pertempuran kepentingan yang paling sulit diatasi itu adalah kepentingan kesehatan dan ekonomi. Dan keduanya itu bukan terpisah sebetulnya. Kalau kesehatan ambruk, ekonomi juga ambruk kan. Masalahnya bagaimana cara mengatasinya. Nah, kita secara empiris ya tahu bahwa penularan itu potensi yang sangat besar adalah di kerumunan. Kerumunan di tempat tertutup lebih besar lagi. Apalagi di dalam situasi kerumunan, di tempat tertutup dan berteriak-teriak, bersuara. Nah itu lebih besar lagi. Nah oleh karena itu saya setuju bahwa itu perlu diawasi, perlu ada regulasi lebih ketat. Namun demikian ya supaya ini adil perlu ada insentif. Insentifnya misalnya begini. Tadi disebutkan bahwa seluruh usaha atau tidak usah dunia usaha bahkan semua aktivitas yang mengundang kerumunan harus mendapatkan prioritas mendapatkan vaksin. Itu saya sangat setuju. Kedua, tes ya, entah itu antigen atau genos itu harus dimudahkan di aktivitas-aktivitas yang memungkinkan terjadinya kerumunan, apalagi kerumunan di dalam ruangan. Nah, yang ketiga adalah pajak ya. Pajak jelas ya, kalau itu ada satu regulasi yang menyulitkan bisnis-bisnis berkerumun itu menjadi rugi, maka pajak harus mendapatkan relaksasi. Ya. Jadi di satu sisi kita itu memang mengetatkan ya, jangan sampai usaha-usaha bahkan aktivitas kerumunan termasuk aktivitas agama, budaya itu harus mendapatkan pengetatan demi kesehatan. Namun demikian kita juga harus adil, insentif untuk dimudahkan pajak, vaksin, tes, antigen, segala macam ya, itu harus diprioritaskan kepada aktivitas berkerumun ini. Baik, terima kasih Mas Imam, terima kasih Mas Adrianto, terima kasih Mbak Hana. Ya, terima kasih Pak Imam, terima kasih banyak. Kita harapkan ini apapun ini, mudah-mudahan pemerintah melihat mulai dari industri hiburan dan juga Organda akan memberikan insentif yang sesuai. Tapi sekaligus saya juga menginformasikan untuk masyarakat agar patuh dengan setiap kebijakan dari pemerintah meskipun kita tidak juga melarang dengan ada yang muncul pro dan kontra pemirsa.